Shalom, salam damai sejahtera bagi setiap kita Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini adalah saat yang berbahagia di mana kita dapat menyelenggarakan ibadah online pertama kita. Dan biarlah masing-masing setiap kita boleh mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu sekalian kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-9 berkata, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan." Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Anugerahnya cukup bagi kita, besar di dalam hidup kita, selalu baru setiap pagi. Mari Bapak Ibu bersama-sama saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setia. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah sediakan. Besar setiamu
pengampunan dosa memberikan damai. Kehadirannya di dalam hidup kita memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan setiap hari. Pengampunan dosa memberikan damai. Kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari. Berkat berlimpah kuat besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Allah kita adalah Allah yang kasih setianya besar di dalam kehidupan kita. Karena itu kita mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu terkasih, nas pendahuluan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 136 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, di dalam hari-hari kita saat ini, di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi yang mungkin membuat kita takut, membuat kita khawatir, mendatangkan satu kegelisahan akan hari esok dan masa depan kita. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita adalah gunung batu, tempat perlindungan. Sehingga di dalam segala situasi dan kondisi, di tengah badai hidup, badai topan kita, ada Allah, tempat perlindungan dan gunung batu kita. Mari kita nyanyikan pujian di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan bila badai menyerang, Tuhanlah tempat perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram. Dan bila badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Pada
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami merendahkan diri datang ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan kami terus beriman, terus percaya bahwa di dalam setiap badai hidup kami, di dalam segala kondisi kehidupan kami Tuhan, ada Allah yang terus memimpin, menjadi gunung batu, tempat perlindungan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biar melalui setiap pujian, penyembahan, ibadah kami pada hari ini, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, boleh sungguh-sungguh membuat dan menguatkan iman kami Tuhan, sehingga kami dapat sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Immanuel Adam. Kepada hambanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini bangsa kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, yaitu harus menghadapi wabah virus corona yang jumlahnya dari hari ke hari semakin bertambah, dan kita sebagai masyarakat Indonesia mau tidak mau merasa sedikit terancam dengan wabah ini. Di tengah-tengah situasi seperti ini, pemerintah kita juga mengambil sebuah kebijakan untuk mulai bekerja di rumah, lebih banyak tinggal di rumah dan beribadah di rumah, sehingga beberapa gereja-gereja mulai menutup sementara untuk tidak ada ibadah-ibadah. Namun bukan berarti firman Tuhan itu dihambat. Ya, sekali lagi firman Tuhan itu bukan dihambat oleh karena masalah-masalah ini. Tapi lebih dari itu, bahwa firman Tuhan harus tetap ditabur. Begitu banyak cara yang Tuhan siapkan. Nah, pada saat ini saya Pendeta Immanuel Adam akan menyampaikan perenungan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di tengah-tengah situasi yang mewabah di Indonesia, khususnya dengan virus corona, seringkali membuat kami khawatir dan takut menghadapi hari-hari kami ke masa depan. Namun kembali kami mau mendengar suara-Mu, firman-Mu, yang mau mengarahkan kami, yang mau menuntun kami, sehingga kami boleh semakin memahami apa maksud Tuhan dan bagaimana caranya kami juga menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, kekuatan untuk memahaminya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman ini, memahaminya, melakukannya, serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata yang menempel dalam pikiran saya saat kita berhadapan dengan wabah virus corona ini. Pertama adalah masalah takut. Yang kedua adalah kata ketakutan. Dua kata ini berbeda sekali. Takut itu adalah sesuatu yang wajar yang ada di dalam
hidup setiap manusia. Saya takut ular, terus terang saya takut ular. Saya takut kelelawar, ya. Dan banyak hal yang membuat saya takut. Namun ketika ketakutan itu masuk dalam pikiran dan hati kita, itu yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak bisa melakukan tugas apa-apa, tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Kenapa? Karena ketakutan itu mulai mengendalikan pikiran dan hati Bapak Ibu. Dan itu yang membuat hidup kita stuck, nggak bisa berjalan. Kenapa? Karena ketakutan. Dan hal itulah yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa setiap orang tidak boleh, khususnya anak-anak Tuhan, tidak boleh hidup dalam ketakutan. Mengapa? Dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8, Bapak Ibu, di sana dikatakan dengan jelas, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Bukan tidak ada takut, tapi tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Mengapa dikatakan ketakutan itu mengandung hukuman? Ayat selanjutnya mengatakan, karena barang siapa takut, yang hidup dalam ketakutannya, ia tidak sempurna di dalam kasih. Alkitab menghubungkan ketakutan itu dengan kasih. Mengapa? Karena firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu yang takut akan Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi Bapak Ibu. Kita bisa ada sampai sekarang itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemampuan, peluang, pekerjaan, rumah tangga yang baik, keturunan yang baik. Semua tidak lepas karena kasih Tuhan yang begitu tertuju pada Bapak Ibu sekalian. Firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan, atau di mata Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan itu begitu berharga dan begitu mulia. Itu sebabnya Tuhan memandang kita begitu spesial di hadapan-Nya. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka Tuhan mengajarkan, ayo kita hidup dalam kasih. Dan bentuk seorang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang tahu siapa Tuhannya, tahu apa yang dikerjakan Tuhannya dalam hidupnya, tahu apa yang dirancang Tuhannya dalam hidupnya. Itu sebabnya dia akan menjadi orang yang bersandar pada Tuhannya. Mengapa? Karena dia tahu kasih Tuhan. Dan bentuk kasih kita pada Tuhan adalah bersandar pada Tuhan. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengatakan, karena ketakutan itu mengandung hukuman. Mengapa? Karena kalau kita sudah hidup dalam ketakutan, maka tidak ada lagi tempat buat hati kita, pikiran kita mengasihi Tuhan. Udah gak ada tempat itu. Itu sebabnya Tuhan tidak menghendaki setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang takut akan Tuhan hidup di dalam ketakutan. Nah, firman Tuhan mengajarkan hal ini, mengingatkan saya kemudian, apa yang membuat manusia itu hidup dalam ketakutannya? Yang jelas, kalau saya tanya satu persatu, jawabannya biasanya hanya satu, Bapak Ibu. Takut mati. Mengapa manusia takut mati? Karena jelas manusia nggak tahu apa yang akan terjadi untuk masa depannya. Manusia ragu apa yang akan terjadi dengan tubuhnya ini. Manusia juga ragu dengan apa yang akan terjadi dengan keberadaan dirinya saat dia berada dalam kematian. Karena ketidaktahuannya, itu yang membuat dia takut, itu yang membuat dia nggak bisa lagi berpikir tentang pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dan itu juga yang kita akui di dalam pengakuan iman rasuli kita saat kita mengakui di hadapan Tuhan, bahwa aku percaya kepada kebangkitan orang mati. Itu juga yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa setiap orang yang percaya di dalam Tuhan tidak akan binasa, tapi dia akan beroleh hidup yang kekal. Caranya bagaimana? Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, setiap orang yang mati di dalam Tuhan, dia harus bangkit. Kenapa dia harus bangkit? Karena Tuhan tidak menghendaki setiap orang yang hidup dan yang percaya padanya binasa. Dan kerinduan Tuhan hanya satu,
Tuhan ingin supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita. Artinya Tuhan menghargai kehidupan. Tuhan menginginkan kehidupan itu ada di antara Dia bersama dengan kita. Dan Tuhan ingin supaya kita bersama dengan Tuhan bisa hidup bersama-sama di dalam kekekalan. Itu sebabnya firman yang mengatakan, barang siapa percaya dia tidak akan binasa, tapi ia akan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyataan inilah yang membuat setiap orang percaya mulai berpikir, mau ada corona, mau tidak ada corona, kalau sudah waktunya Tuhan, kita harus meninggalkan dunia ini. Hanya kita percaya bahwa kita tidak akan binasa. Satu hari Tuhan akan bangkitkan kita dan Tuhan akan bawa kita ke dalam kekekalannya. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan bukan sekedar kata-kata yang lewat begitu saja, tapi janji Tuhan akan dinyatakan oleh Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya mengapa firman Tuhan saat ini berbicara tentang mempersembahkan tubuh. Saudara, saya mulai berpikir, kalau misalnya terjadi peperangan, kekacauan di Indonesia ini, kita sudah berpikir untuk pergi ke luar negeri, mencari tempat yang aman. Setuju? Mungkin kita punya sedikit dana atau kita punya sedikit simpanan, kita pakai itu untuk kita bisa keluar dari situasi yang mengancam kita saat ini. Entah itu kerusuhan, entah itu peperangan misalnya. Namun hari ini, saat ini, saudara dan saya tidak bisa pergi ke luar negeri. Karena dimanapun kita berada, ancaman virus ini terus mengancam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan banyak orang mengatakan ini waktunya Tuhan. Kalau saya bukan mengatakan ini waktunya Tuhan. Tuhan mau menyatakan kepada kita, engkau mempunyai kekuatan apa dalam hidupmu? Engkau mempunyai kemampuan apa dalam hidupmu yang bisa menyelamatkan engkau? Baru saja dengan virus corona, wabah seperti ini, kita diperhadapkan dengan satu situasi, tidak bisa ke sini, tidak bisa ke sana. Takut begini, takut untuk melakukan aktivitas yang lain. Hidup kita seperti terbatas oleh apapun. Dan firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, situasi yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersembahkan tubuh. Tubuh di sini berarti pikiran, hati kita, segala yang ada dalam hidup kita, kita percayakan pada Tuhan. Mengapa? Karena Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memelihara kita hingga hari ini. Dan Dialah juga yang menjamin hidup kita hari ini maupun masa depan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup pada Tuhan. Artinya mulai pikiran hatimu tertuju pada Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, sebab di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, Tuhan Yesus mau mengatakan, apa kekuatanmu dan kemampuanmu untuk menjamin kehidupanmu? Apa yang ada dalam hidupmu yang bisa menjadi kekuatan dalam hidupmu untuk bisa membuat engkau hidup ke masa depan? Tidak ada. Firman-Nya mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya hal yang kedua dalam firman Tuhan diajarkan saat ini. Hendaklah engkau memahami kehendak Tuhan. Mempersembahkan tubuh itu berarti siap untuk mengubah pikiran kita, mengubah
cara pandang kita. Oh, saya sadar Tuhan bahwa saat ini saya diperhadapkan dengan satu situasi di mana saya harus percaya bahwa Engkaulah sumber hidup, Engkaulah sumber kekuatan hidup, dan Engkau juga adalah sumber pengharapan hidup. Itu sebabnya aku sebagai anak-anak Tuhan hanya bisa bersandar padamu. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan di sini, pahami kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Firman-Nya mengatakan justru mereka yang melakukan firman-Nya dialah yang sungguh-sungguh akan masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita mulai berpikir, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Dari sekian banyak kehendak Tuhan, satu hal yang saya ingat, inilah kehendak Tuhan, pengudusanmu. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Di sini bukan hanya sekedar berbicara tentang masalah percabulan. Tapi di sini juga kata pengudusan merupakan kata yang banyak dipakai oleh Rasul Paulus untuk mengarahkan kita bahwa kehendak Tuhan salah satunya adalah bahwa gaya hidupmu, cara hidupmu harus berbeda dari yang lain. Mengapa kita berbeda? Karena kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan pikirkan di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini pemerintah menganjurkan kita untuk mulai banyak bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, berkumpul di rumah, beribadah di rumah, berarti itu mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu akan bertanggung jawab dalam hidupnya. Salah satu tanggung jawab dalam hidupnya adalah mulai memerangi virus corona ini, wabah virus corona ini, mulai dari dalam dirinya, yaitu untuk tidak menjadi penyebar virus corona. Yaitu dengan membuat hidup kita sehat. Membuat hidup kita jauh dari lingkungan yang saat ini sedang mewabah virus corona di tempat-tempat tertentu. Kalau dikatakan ini pikiran bijak, menurut saya inilah panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam mengasihi Tuhan. Belajar untuk hidup sehat, belajar untuk selalu cuci tangan yang bersih, belajar untuk bisa menggunakan waktu-waktu yang baik di rumah, berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin saat ini sedang terjangkit. Kita menjadi pendoa-pendoa syafaat yang dipakai Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan di rumah kita. Sepertinya kita tidak melakukan apa-apa. Oh, kita bukan tidak melakukan apa-apa, tapi saya sedang belajar untuk hidup sehat. Saya sedang menyehatkan badan saya, tubuh saya untuk jadi berkat Tuhan. Ketika saya menahan diri saya untuk tidak keluar, berarti saat misalnya virus ini menjangkiti kita, tapi karena tubuh kita sehat, maka tidak masuk ke tubuh kita, tapi tangan kita, tubuh kita menjadi pembawa virus untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak jadi berkat di sana. Kita tidak bertanggung jawab pada Tuhan. Itu sebabnya mulai kita menjaga kesehatan, menjaga diri untuk jadi berkat buat orang lain. Selanjutnya, pengudusanmu ini berarti tidak serakah. Saya percaya bahwa Tuhanlah penjamin hidup saya, pemelihara hidup saya.
Itu sebabnya saat saudara dalam menghadapi situasi seperti ini, saudara bukan menjadi orang yang takut seperti orang-orang lain yang sekarang ini begitu banyak datang ke supermarket memborong semua barang-barang karena ketakutan akan terjadi saat dimana setiap orang tidak mendapat makanan dan seterusnya. Saudara, ini adalah pikiran-pikiran yang sempit. Pergilah ke supermarket, pergilah ke pasar, pakai masker, belanjalah secukupnya, dan bersyukurlah pada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Disitulah damai Tuhan ada. Disitulah sukacita Tuhan ada. Dan disitulah Tuhan melihat, hai anak-anakku, engkau menjadi orang-orang yang bersandar padaku, orang-orang yang tahu akan keselamatanmu, orang-orang yang tahu akan kekekalan, dan orang-orang yang tahu akan tugas dan tanggung jawabmu. Betapa Tuhan akan sangat menyukai dan menyenangi saudara, dan mengatakan bahwa engkau adalah anak-anakku yang luar biasa. Demikian firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, bukan pendengar firman saja. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah firman ini bukan sekedar menjadi firman yang meneguhkan dan menguatkan kami, tapi sungguh kami lakukan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai teman-teman kami yang saat ini sedang terjangkit virus corona. Kiranya damai Tuhan, kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan juga Tuhan berkati setiap upaya pengobatan yang dijalani oleh tim dokter, tim kesehatan, dan upaya-upaya pemerintah saat ini. Sehingga sungguh-sungguh bangsa kami boleh terlepas dari wabah virus corona. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sandarkan hidup kami, masa depan kami, gereja kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di segala abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Chen Beni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa mengadakan ibadah secara online. Bapak Ibu, untuk ibadah minggu depan, tanggal 29 Maret, kita juga akan tetap mengadakan ibadah secara online. Diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudari juga bisa mengikuti ibadah itu dengan segenap hati. Khususnya untuk persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, dan persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja tertera di bawah ini. Bapak Ibu, untuk kegiatan gereja, khususnya untuk kebaktian-kebaktian komisi-komisi yang ada, diliburkan dan akan diinformasikan selanjutnya. Khususnya untuk peneguhan majelis baru dan juga peneguhan pengurus komisi baru juga ditunda. Sehingga majelis yang lama dan juga pengurus komisi yang lama tetap bertugas sampai waktu yang ditentukan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, pelayanan gereja
akan tetap diadakan khususnya bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mengalami kedukaan atau ada yang meninggal. Silakan menghubungi TU, hamba Tuhan dan majelis yang ada. Demikian warta yang ingin saya sampaikan. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Biar kita berjumpa di minggu depan. Tuhan memberkati.